Oke. Iya, iya. Mohon izin Bu, saya mau berticing dulu ya. Apa yang lancar nanti pas UPIN, pas PPR disiapkan Bu. Ya benar Bu, ya makasih sarannya Bu. Oke. Ya. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Kelihatan ya kalau kalian sehat itu auranya bagus dan memunculkan energi yang positif ya. Dari teman satu ke temannya lain. Begitu juga ibu kelihatannya enak sekali ya. Kita saling memancarkan energi yang sangat positif sekali ya. Baiklah ya, sebelumnya ini sebelum memulai acara ada baiknya kita melakukan absen dulu. Kita doa dulu ya anak-anak ya. Mungkin Pak Wayan boleh mimpin doa dulu ya. Siap Bu. Ya silakan Wayan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman silakan beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, terima kasih juga Wayan. Nah hari ini Ibu akan absen ya, semoga semuanya hadir hari ini. Ibu akan absen. Yang pertama, Mira hadir tidak? Mira hadir? Hadir Bu, hadir Bu. Kasminawati hadir? Kasminawati hadir? Hadir Bu. Kemalasari Rosa hadir? Hadir Bu. Hadir. Duaria hadir? Hadir Bu. Wayan hadir? Hadir Bu. Wayan hadir ya. Kolila hadir? Hadir Ibu. Laila ada enggak? Laila? Hadir Bu. Hadir. Terus yang boleh Ibu sebut siapa ya namanya di sini? Saya Bu. Oke Bu, oke. Luki. Oh iya, Bu Luki. Bu Luki hadir, Luki Maya hadir. Hadir Bu. Ya Ogesari hadir? Hadir. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Kalian hari ini semuanya hadir dengan wajah yang sangat bersahabat sekali ya. Nah, untuk memacu kita dalam belajar hari ini, Ibu ingin memutarkan lagu ya, lagu nasional biar memunculkan jiwa nasional kita, patriotisme kita dan idealisme kita ya. Nah, tadi kan pelajaran pertama dan kedua, ketiga kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu mau kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak semuanya masih ingat? Hafal tidak lagunya? Hafal Bu. Hafal tidak? Hafal, oke ya. Hafal Bu. Kita akan memulainya. Nusa satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya, terus Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih ya anak-anak sudah menyaksikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya, pelajaran kemarin kita kan pembahasannya tentang ya SOP ya, SOP sama KD-nya juga dengan KD yang sama juga. Menerapkan SOP pada penataan produk
food, drink, kosmetik, fashion, fresh, dan sport. Nah, untuk materi sebelumnya, Ibu telah membahas 5 departemen yang ada di pusat perbelanjaan, seperti departemen food, non-food, stationery, toy, household. Dan juga ada produk barang berdasarkan tujuan pemakainya, yaitu barang konsumsi, barang shopping, dan barang specialty. Dari semua pembahasan kita yang kemarin, ada nggak yang perlu kalian tanyakan? Ada nggak anak-anak? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak ada, iya, kalau tidak ada berarti kalian sudah ingat. Ibu akan memulai pelajaran KD yang sama, tetapi pertemuannya kedua. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai, kalau kemarin tentang departemennya, nah sekarang kita akan membahas mengenai fresh dan juga fashionnya, begitu juga dengan sport ya. Udah tampil belum anak-anakku? Udah tampil belum? Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. penataan produk sama ya. Di sini cuman pembahasannya itu sama ya. Kalau kemarin itu di supermarket juga, tapi departemennya ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas mengenai fresh dan juga fashionnya. Begitu juga dengan sportnya. Oke, boleh di next, Bu Juju. Nah ya, lihat ya di sini KI-nya. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang terkait penyebab, fenomena, dan kejadian dalam bidang bekerja yang spesifik untuk memecahkan suatu masalah ya anak-anak ya. Pasti kita tentunya pembelajaran ini ada akan pemecahan masalahnya. Terus KI 4 itu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Lanjut, Bu. Lanjut, Nak. Lanjut, Nak. Nah, terus ya, KI 1, KD 3.10-nya menerapkan SOP, penataan produk food, drink, fresh, fashion, dan di supermarket. Nah, terus 4.10-nya itu melaksanakan penataan produk, drink, food, fresh, fashion, kosmetik di supermarket berdasarkan SOP perusahaan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini nanti anak-anakku kita akan membahas kedua ini di produk fresh maupun di produk fashion. Di fresh ini akan ada vegetable-nya, fruit-nya, fresh meat, dairy produknya. Nah, di fashion-nya ini ada pengertian tentang fashion. Ini luas ya fashion-nya. Kita nggak cukup satu pertemuan aja, mungkin ada pertemuan lainnya. Keduanya tentang prinsip penataan produk fashion dan sport, kriteria produk fashion dan sport, dan penataan produk pendukung fashion dan sport juga. Lanjut. Terus, nah kita lihat. Nah, di sini di situ ada penampakan ya, bukan ada penampakan, di situ ibu tayangkan berupa gambar. Gambarnya itu ada 2 ya. 2. Gambarnya ada 4, tetapi ada 2 bagian supermarket. Yang pertama itu yang kalian lihat ada buah-buahan itu untuk freshnya, dan sebelah itu ada banyak sekali, ada window display-nya kita lihat, ada interiornya, ada open display-nya di situ. Nah, di situ adalah supermarket. Yang jelas itu supermarket apa? Supermarket apa anak-anakku? Bagian apa anak-anak? Fashion nggak, Bu? Ya, bagian fashion. Kalian tahu ya kalau bersifat fashion pakaian itu kan cepat semuanya. Nah, Ibu rasa ya kalian semua ini tentu sering ke supermarket. Kalian sering tidak diajak oleh orang tua kalian atau pergi sendiri ke supermarket? Sering tidak? Pergi pernah, Bu. Pernah. Sering. Nah, apalagi lebaran ini. Nah, lebaran ini kalian pasti luar biasa. Kalau lebaran ini nggak boleh, Bu. COVID. Jadi nggak beli baju raya, Bu. Oh, nggak beli baju raya, nggak apa-apa, online aja ya. Kolila usus kamu online. Nanti Ibu akan share ya di di all shop Ibu ya, biar kamu beli ya, Nak ya. Nah, terus kalian jika diajak orang tua kalian ke supermarket, kalian pilih yang mana dulu anak-anak? Kalian pilih ke supermarket freshnya apa ke fashionnya? Kalau lebaran sekarang ke fashion, Bu. Fashion, Bu. Fashion, Bu. Baju raya. Supermarketnya, Bu. Yakin cuma lebaran aja ke fashionnya. Kalau nggak lebaran nggak mau ke fashion.
Kalau Ya, ada duit, Bu. Kalau nggak ada duit nggak berani, Bu. Bu tahulah wajah-wajah itu sumringah pada saat melihat baju-baju itu semuanya. Nah, sekarang ya, kalian semuanya rata-rata ke fashion, bukan ke fresh. Nah, hati-hati anak-anak ya. Hati-hati sekali. Kita ini wanita, kita ini kaum perempuan. Nah, ketika kalian pergi ke supermarket, tujuan kalian sering sekali ke pusat perbelanjaan, yaitu bagian fashionnya itu. Nah, itu hati-hati, cuma satu hal. Kita membeli barang yang tidak kita inginkan, tetapi kita sukai. Nah, itu ya, itu yang dinamakan dengan apa? Dengan apa? Apa namanya? Juwaria, ada Juwaria di sini? Ada Juwaria? Halo, ada Juwaria? Iya, Bu. Ya, Juwaria, coba ini kalau kita keseringan pergi ke pusat perbelanjaan. Saya nggak bisa present, Bu. Oh, sorry, maaf. Oh iya, ya maaf. Ya maaf. Oke, Ibu ganti ya. Luki Saya, sekarang. Bu, bantu jawab, Bu. Murti, apa Murti? Pembelian yang tidak terduga dan tidak terencana. Ya, itu dinamakan Biasanya impulse buying. Iya benar, impulse buying ini benar impulse buying ya, karena adanya program yang bagus, adanya promosi yang lucu-lucu, unik-unik, kita beli lagi, padahal nggak butuh. Sering nggak anak-anak kalian mengalami impulse buying? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering, Bu. Ya, Ibu juga sering mengalami impulse buying gitu ya. Apalagi kita ini cenderung suka sekali melihat yang unik-unik, yang lucu-lucu, yang bagus-bagus. Juju, tolong di next ya. Ya. Tunggu ya nak ya, kita tunggu dulu teman kita Juwaria untuk melanjutkan. Ya, lihat. Ya, lihat ya. Nah, tadi Udah muncul belum tadi? Tadi udah muncul tadi. Tadi sambil Juju menayang. Nah, lihat ya. Seperti dibilang oleh Murtini tadi. Ya, benar itu. Akan mengakibatkan impulse buying. Karena keseringan membelanjakan barang-barang yang tidak diinginkan. Tidak dibutuhkan tetapi diinginkan. Nah, di bawahnya itu ada muncullah apa tadi? Nah, di situ ya, hedonisme. Nah, hati-hati anak-anak. Hati-hati ya, kita tidak menyadari bahwa kita telah masuk ke dalam hedonisme. Wah, kenapa, Bu? Enggak, Bu, saya tidak masuk ke kelompok itu, Bu. Saya bisa aja saya tidak masuk kelompok mana, Bu. Nah, tanpa kita sadari anak-anakku semuanya ya, kita belanja ini seperti yang dibilang Murtin tadi, ada program apa kita beli. Sampai ke rumah, sering nggak kalian mengalami penyesalan? Kenapa sih saya beli baju ini? Saya kan ada baju lain. Kenapa saya beli sepatu ini? Saya kan ada baju sepatu lain. Kenapa saya beli tas ini? Ada tas lain juga. Sering nggak anak-anak? Sering, Bu. Sering, Bu. Kalau ada duitnya. Sering, Bu. Sering, Bu. Tahu-tahu duitnya habis, barangnya udah kita beli. Nggak sesuai list. Benar. Jadi berarti kita ini sudah masuk ke kelompok hedonisme anak-anakku semuanya ya. Kita tidak sadar. Kita bahkan tidak mengakuinya, tapi mau tidak mau itulah yang terjadi. Nah, apa itu hedonisme? Saya coba jawab, Bu. Ya, silakan. Hedonisme kalau menurut saya, Bu, pandangan hidup yang menganggap orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan yang menyakitkan. Jadi dia udah bahagia mencari lagi kebahagiaannya, Bu. Nggak puas-puas kebahagiaannya, Bu. Ya betul. Mira seperti itu nggak, Mira? Kalau ada duit, ya, Bu. Oh iya, ya. Iya benar, tapi kita hati-hati ya. Kita hati-hati karena kita akan menjadi orang yang sangat konsumtif, bukannya produktif. Ya, kita menjadi orang konsumtif, mau beli ini, mau beli itu, kita nyesal. Ada sisi positifnya itu ada tapi sedikit. Nanti sisi positifnya itu ada sedikit, tapi negatifnya itu ada uang habis, tidak kita butuhkan. Sementara barang yang dibutuhkan itu banyak, tapi kita lebih memilih yang kita inginkan. Hati-hati anakku ya. Karena kenapa? Sebagian besar orang, mereka mengapa menjadi konsumtif? Karena mereka itu membelanjakan barang-barang yang mereka inginkan, bukan butuhkan. Nah, ya, Nana ya. Nah, di depan ini ada gambaran dua.
Nah, ini sengaja ya, ini Ibu ambil anak remaja. Satunya, siapa bisa menjelaskan kedua gambar ini? Satunya anak remaja yang cenderung ke produk fresh ya. Satunya ya lihat sendiri, hangout mungkin, shopping mungkin. Ya, Ibu harap. Saya, Bu. Ya, silakan, Kolila. Kalau yang gambar yang satu lagi, anak remaja yang belanja sesuai dengan kebutuhan makanan sehari-hari, Bu, tidak apa adanya. Kalau yang satu lagi, mereka suka berpenampilan, Bu, yang penting gaya sekarang, nggak tahu gimana, yang penting yang utama mereka adalah fashion, penampilan bagi mereka, Bu, bukan kebutuhan yang diutamakan. Terima kasih, Bu. Ya, inilah yang mau Ibu beri gambaran kepada kalian ya. Anak-anakku sekalian, ini walaupun tidak terkait dengan banyaknya materi kita, tapi Ibu mau memberi gambaran dulu. Jadi banyak anak-anak di luar sana ya, yang mereka menghabiskan masa mudanya dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, mereka menghalalkan segala cara demi hanya untuk shopping, demi hanya untuk gaya dan fashion. Ibu yakin anak-anak Ibu di sini semuanya tidak seperti itu. Ya, Nak ya. Pesannya satu ya, gunakan uang kalian, gunakan apa yang kalian butuhkan ya. Boleh sih keinginan itu silakan boleh, tapi jangan berlebihan ya anak-anak ya. Nah, jadi itulah pesannya, manfaatkan uang itu, gunakan uang sebaik mungkin. Jadilah kita orang yang produktif, bukan yang konsumtif. Paham sampai di sini anak-anakku? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ya. Next, Juju. Nah, setelah itu. Nah, lihat ya. Nah, kalau Ibu lihat-lihat ya, materi kelas 12 tentang fresh ini ada sedikit muncul di kelas 11. Nah, cuman sedikit di kelas 11 itu. Yang banyaknya itu di kelas 12 secara detailnya. Dia cuma lewat aja. Nah, di sini ya, bagaimana pengelompokan produk fresh dilakukan? Aduh, siapa yang masih ingat di antara kalian semua di sini? Ada nggak yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan, Wayan. Misalnya daging segar, Bu, sayuran, nugget, es krim, dan sebagainya, Bu. Iya, benar itu ya. Daging segar, sayuran, buah-buahan itu ya akan dipisah-pisahkan nanti ya. Benar sekali ya jawaban Wayan itu, itulah pengelompokan dari produk fresh. Nanti akan dipisah-pisahkan ya. Sayuran vegetable itu ada jenisnya apa lagi, buah-buahan itu seperti apa, fresh meat-nya seperti apa, terus frozen-nya itu seperti apa. Bukan frozen mainan ya anak-anakku ya. Bukan frozen yang adik kalian main di rumah, bukan itu ya. Nah, itu frozen yang ada hubungannya dengan fresh, pembukuan. Nah, ada jadi produknya di situ. Lanjut, Juaria. Nah, ini dia ya, benar apa yang dibilang oleh Wayan. Wayan masih ingat ya, masih fresh dia ya, apalagi lihat makanan-makanan seperti ini. Lihat ya. Nah, semua produk harus benar-benar dijaga dan memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Laila, Bu, mau tanya. Laila bertanya, Laila. Ibu, saya mau tanya, mengapa frozen kategori produk fresh ya, Bu? Sementara dari sayuran sampai dairy produk atau susu, semua itu berasal dari tumbuhan dan hewani, Bu. Oh iya, pertanyaan sangat bagus ya. Yuk, sebelum Ibu menjawab, ada tidak anak-anak yang lain mau menjawab pertanyaan dari Laila tadi? Gimana, Bu? Itu pertanyaannya, pertanyaan Laila tadi apa? Coba ulangi lagi Laila pertanyaannya. Mengapa frozen kategori produk fresh, sementara dari sayuran sampai dairy produk atau susu, semua itu berasal dari tumbuhan dan hewani? Kalau Saya, Bu, jawab, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ya. Karena frozen merupakan kumpulan dari produk yang dibekukan. Iya, benar ya. Kumpulan dari sayuran, buahan, daging, susu. Walaupun dia bukan dari produk awalnya, dari bahan awalnya. Dia gabungan dari mereka-mereka. Makanya dinamakan dengan frozen tadi. Bukan frozen mainan ya. Jangan salah kalian nanti bilang dengan mama kalian, "Mama, aku mau beli frozen di departemen fresh." Jangan itu. Mama kalian heran, kok frozen ada di produk fresh? Lucu kan? Masa boneka ada di departemen fresh? Nggak mungkin kan? Oke, Juju lanjut lagi.
Nah, lihat ya, jenis sayuran, sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, akar, sayuran beku, dan jamur. Nah, pesan Ibu anak-anakku semuanya, makanlah sayuran, ya, supaya memperlancar pencernaan kalian, kulit kalian menjadi bagus. Lanjut. Nah, ini apa yang bisa kalian lihat di sini? Ini produk fresh ya, produk fresh sayuran. Sayur-sayuran, Bu. Nah, satunya sayuran dengan menggunakan apa, Luki? Ada dua itu, Luki ya. Yang satunya menggunakan apa? Ya, apa, Luki? Yang sebelahnya menggunakan ini, Bu. Apa? Chiller. Showcase chiller. Iya, betul. Terus yang Sebelahnya lagi pakai wagon, Bu. Ya, wagon atau bins ya. Wagon atau bin untuk buang. Dia sama cuman kalau wagon penggunaannya ya. Kalau wagon penggunaannya lebih tepatnya di departemen fashion ya. Kalau bin itu lebih tepatnya penggunaan di produk fresh. Tapi mereka ini memang sama dia wadahnya, cuman fungsinya namanya aja yang berbeda ya. Lanjut, Juju. Nah, buah-buahan anak-anakku, ada yang suka makan buah-buahan? Ada, Bu. Suka. Yakin suka semuanya, makanya ya kelihatan dari wajah kalian itu cerah-cerah semuanya ya, berseri, berarti kalian tuh suka makan buah-buahan ya. Kulit bagus itu makan buah-buahan loh, nak. Jangan sampai tidak makan buah-buahan ya. Pisang itu juga bagus untuk untuk apa kalau pisang ini ya? Kulit kita ya, apalagi tomat, nak. Tomat itu bagus. Tomat itu ada orang yang kekurangan kalium ya, padahal ini tomat. Dia tidak suka makan tomat. Akhirnya di saat umur dia yang sekarang ini, dia kekurangan kalium dan itu mengakibatkan daya imunnya tidak ada. Anak-anakku, sukalah makan buah-buahan ya. Terus, Juju lanjut. Nah, lihat. Nah, ya. Buah-buahan itu dibagi dua, nak. Buah lokal, buah impor. Ya. Siapa suka buah lokal? Saya, Bu. Ya. Siapa, Mira ya? Saya, Bu. Ya, Bu, Mira, Bu. Ibu juga suka buah impor ya, buah impor. Ibu suka buah-buah semuanya ya, jangan asam ya. Nah, sekarang buah lokal, buah-buahan yang dari dalam negeri, buah impor, buah-buahan yang berasal dari luar negeri. Nah, sebutkan contoh dari poin A dan poin B tersebut. Buah lokal apa contohnya? Terus buah impor apa contohnya? Siapa yang Saya, bisa Bu. Ya, silakan. Kalau buah lokal itu, Bu, buah yang biasa dari dalam negeri. Misalnya, Bu, seperti jeruk Bali, salak Jogja, gitu, Bu. Kemudian kalau buah impor itu biasanya buah-buahan yang berasal dari luar negeri, kayak apel, anggur, buah pir. Nah, seperti itu, Bu. Ya, kurma juga ya? Ya, Bu, kurma. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini banyak, Bu, kurma. Nah, di bawah ini ada penampakan. Apa? Apa, nak? Iya. Luki, ini apa ya, ini? Yang mana, Bu? Ini? Yang wadah tempat buah-buahan itu apa namanya? Bins, Bu. Ya, pinter sekali kamu ya, Luki. Ya, kamu suka alat-alat kayaknya ya. Ya, suka ingat dengan namanya alat-alat. Next, Bu, Ya, Bu. Juju. Ya, Bu, tempat saya banyak nanas, Bu. Apa? Apa, Bu? Kalau di tempat saya banyak nanas, Bu. Nanasnya enak, manis-manis. Bolehlah nanti dikirim ke Ibu, nak ya. Minta keripik nanas, Bu, sama kolia, Bu. Ini ya Ibu kasih ilmu ya buat kalian, nak ya. Nanas itu misalkan ada tetangga kalian ya yang asam urat. Asam urat nggak bisa jalan dia. Kalian buat aja jus nanas. Ini kolilabas nanas ini. Jadi Ibu ingat ya. Nah, ini ilmu buat kalian. Jadi kalau ada yang asam urat, cepet-cepet lah. Kalian jangan langsung dulu ilmu obat ini, obat itu. Nggak usah. Nanas itu kalian jus tanpa gula, udah minum aja gitunya. Ya besoknya udah segar. Udah bagus tulang-tulang kalian itu ya. Urat-uratnya masuk Ibu salah. Maaf. Nah, terus kita masuk ke dalam produk fresh. Berdasarkan gambar di bawah ini, dipajangnya ini dengan dua cara. Ayo, masih ingat tidak ini? Dipajangnya dengan ya, silakan. Itu interior display, Bu. Iya, ya, terus? Dan ada open display ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Ya,
Nah, terus open display secara interior display secara open display. Ya. Iya, benar Tari ya. Jadi apa namanya, di departemen fresh ini tidak hanya di fashion ya, yang ada bagian-bagian windows, bagian interior, bagian eksterior, architectural display, apa namanya, window display, eksterior yang kayak pameran itu enggak. Di fresh juga ada penataannya secara interior, tapi dengan caranya itu open, terbuka di dalam ruangan dengan cara terbuka. Ya, benar ya Tari tadi ya. Lanjut Juju. Sabar ya anak-anakku. Ya, Bu. Yang ketiga ini, ayo siapa yang bisa nebak? Yang ketiga ini apa yang akan Ibu tayangkan? Buah sudah, sayuran udah. Apa yang ketiga, ayo? Sepatu, Bu, sepatu. Waduh, ini Kolila sama Tari ini pikirnya Fashion, belajar. Bu. Daging, Bu, daging. Ini, iya benar, ini daging. Daging nih, Bu. Daging ya, fresh meat. Produk fresh ini memiliki kadaluarsa yang sangat singkat. Ya, apabila Allah tidak dibukukan, produk ini meliputi daging ayam, sapi, ikan, delicatessen. Anak-anakku ya. Nah, daging, siapa suka makan daging? Saya suka, Bu. Besok Bakso, makan Bu. daging, Bu. Mau lebaran masak rendang, Bu. Ya benar ya, iya Ibu benar juga, Ibu juga sama ya, Ibu juga niatnya mau buat rendang ya, sama yang Kolila bilang tadi. Apa? Iya, iya boleh ke rumah Ibu ya nak ya. Ibu mungkin ada angpaunya tapi nggak banyak anak-anakku ya. Nah, terus lanjut. Iya, kenapa Tari? Tari ini kayaknya bahagia ya kalau bahas baju, bahas daging. Nah, selanjutnya adalah susu, dairy product. Nah ya, kalian baca di situ produk susu dari produk yang berasal dari pengolahan susu. Dairy product ini dibagi dua anak-anak. Dari lokal, dari internasional. Dari lokalnya susu cap kuda liar Sembawa, dari internasionalnya yogurt, butter, dan keju. Siapa suka minum susu? Saya nggak suka, Bu. Saya Oh, ya sukanya udah. soya, Bu. Ya benar ya, yogurt ya, Ibu juga suka yogurt, keju suka ya, aduh gitu makanan. Nah ini ya, lihat sendiri ini contohnya. Nah di sebelah itu ada sebuah ruangan dairy product. Kalian kalau ke pusat perbelanjaan itu dipilih ya, kalau kalian dipilih itu suka ke dairy productnya atau ke fashionnya sih? Ibu mau tahu jawaban kalian. Kalau sekarang ke fashion, Bu. Fashion, Bu. Mau lebaran, Bu. Saya sukanya ke fashion, Bu. Kalau ke produk makanan, saya sukanya tradisional, Bu. Iya, ya berarti kuliner ya Kolila ya. Nanti Ibu ajak kamu Kolila. Ibu ajak kamu keliling-keliling nanti ya. Kita makan pecel, nanti kita makan karedok, kita makan apa Tari? Kami tak diajak, Bu. Harus diajak. 10 anak Ibu ini akan Ibu ajak. Yang penting kalian harus rajin belajar. Ya, kalian tidak boleh main-main dan tidak boleh izin ya. Izin dengan alasan tidak masuk akal. Lanjut Juju. Lanjut Juju. Ya, nah lihat. Nih ini frozennya. Ya, kalian jangan fokus pada wah ini masa sih di Frozen itu ada boneka? Enggak, itu semua perumpamaan aja. Kan supaya menarik aja gitu ya Frozen. Bukan berarti ada di departemen fresh ada Frozen kayak boneka ini, enggak namanya. Cuma Ibu samakan di sini sebagai ini aja pemanis ya. Nah, lihat ya. Di Frozen ini, sering nggak lihat Frozen di pusat perbelanjaan? Di bagian Sering, fresh? Bu. Sering. Ya, enak kita tinggal ngambil. Tapi ingat jangan lupa bayar di kasirnya ya. Jadi Frozen ini semua barang produk yang dibukukan, mulai dari sayuran, daging ya, chicken nugget, es krim dan sebagainya. Lanjut Juju. Nah, kita produk freshnya udah selesai. Sekarang kita ke bagian fashion dan sport. Nah, ya. Di situ coba bantu Ibu nak dibacakan itu apa pengertian dari produk fashion. Halo nak, boleh dibantu Ibu apa pengertian produk fashion?
Boleh Bu, saya bantu Bu. Produk fashion adalah suatu tren yang selalu diikuti oleh sebagian besar kaum perempuan. Menata produk dalam edisi revisi 2013. Dan produk fashion adalah suatu produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam kurun waktu tertentu. Gitu, Bu. Benar ya. Jadi produk fashion ini nggak bisa kita katakan, hari ini produk fashionnya tentang pakaian syar'i sampai 10 tahun ke depan itulah fashionnya. Ganti-ganti karena fashion ini ada waktu tertentu yang sudah habisnya. Kayak tahun-tahun kemarin itu fashionnya dress, bunga-bunga mungkin udah hilang, muncul lagi. Terus setiap fashion itu selalu berganti waktu, ya, selalu berganti waktu. Karena di dalam fashion ini ada pemerhati modenya, ada penggunanya tadi, ya, ya. Nah, terus siapa yang bisa jawab sekarang ya? Menurut kalian secara umumnya, bagaimanakah karakteristik sebuah produk bisa dikatakan fashionable? Saya Bu. Jawab? Ya, silakan Luki. Sebuah produk itu dikatakan fashionable Bu, jika bila memiliki karakteristik seperti ini Bu. Konsumennya itu bersedia untuk meluangkan waktunya, uangnya gitu Bu ya, dan tenaganya untuk memperoleh produk ini. Jadi dia berusaha bagaimana supaya dia uangnya itu dia usahakan untuk mendapatkan produk ini. Kemudian merupakan produknya itu Bu yang biasanya dapat mempertinggi image, ya, kemudian image retailnya dan traffic konsumen. Jadi ada banyak Bu nanti gimana ininya produknya itu. Kemudian merupakan produk yang beda dengan produk sejenisnya, gitu Bu. Ya. Nah, karena ya Bu. Tepat sekali apa yang kamu katakan tadi. Nah, jadi produk fashion itu itulah kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Kalian punya pengalaman nggak ketika ingin mencari barang sesuatu yang kalian inginkan, misalnya, oh saya suka jilbab itu, saya tidak mau jilbab lain. Oh saya suka sepatu itu, saya tidak mau sepatu yang lain. Saya mau tas ini, tidak mau tas lain. Kalian berusaha mencari sampai ketemu. Pernah nggak seperti itu, Nak? Pernah Bu. Pernah Bu. Berarti kalian sudah dikatakan sebagai pelaku dari fashion karena kalian berkorban untuk mencarinya itu. Kalau kalian nggak usah lah, biasa aja lah sepatunya, ini aja lah, nggak ada yang saya inginkan, nggak apa-apa, biasa aja lah bajunya, saya itulah. Nah berarti kita orang yang tidak pemerhati fashion. Ya udah, berarti kita bukan dikatakan sebagai orang yang itu ya anak-anak ya. Nah terus seorang pemerhati mode pun dia akan melihat, ya, dia akan melihat fashionable itu berdasarkan hal sebagai berikut, berorientasinya kepada kehidupan masyarakat di sekitar. Jadi pemerhati mode pun tidak sembarangan dia ketika mereka ya ingin menciptakan sebuah desain baru, sebuah desain yang keren, sebuah desain yang amazing lah buat mereka ya. Mereka juga nggak mungkin mereka pangsa pasarnya itu ternyata maaf ya, misalkan di mana ya? Orang-orang yang pinggir, yang orang-orang yang misalkan di daerah pedalaman yang memang mereka tidak fokus kepada hal tersebut ya. Nah terus kedua, produk yang memberikan kesenangan pada dirinya. Kalau kita sudah senang pada produk itu dan kita berusaha mencarinya, oh lagi tren ini, wah saya harus mencarinya. Nah saya memakainya pun saya merasa saya percaya diri. Kita tidak peduli omongan orang lain. Ketika kita sudah percaya diri, kita sudah merasa nyaman, itulah kita sudah memunculkan kenyamanan pada diri kita. Kita percaya diri, kita bebas, kita independen kayak gitu ya, dalam arti yang positif bukan yang negatif. Terus produk yang memungkinkan pemakaiannya dapat ditemukan secara terbuka oleh lingkungan, menonjolkan diri, mendapat rasa percaya diri yang tinggi ya. Ini semuanya ini positif Nak ya, bukannya negatif. Bukan oh Ibu, tapi banyak loh Bu di luar sana mereka percaya diri Nak. Mereka percaya diri dengan pakaian seksi terbuka aurat. Nah, itu standarnya mereka. Nah, kita di sini belajar yang tentang positifnya. Jangan melihat yang negatifnya Nak ya. Karena di luar sana fashion itu Nak, kembali lagi ke kita. Ketika fashionnya itu pakaian yang tidak cocok buat kita, kultur kita, jiwa kita, keluarga kita, budaya kita, walaupun dia fashion, dia tetap fashion. Mau dibawa ke luar negeri, gimana pun dia tetap fashion, tetapi tidak cocok dengan kita. Nah, itu ya. Jadi fashion itu kembali lagi ke individu kita.
Nah, terus yang ketiga, produk yang memiliki nilai estetika dan dijadikan sebagai gambaran status sosial bagi pemakainya. Nah, ini ya, terkadang orang-orang ini mungkin takutnya ini poin D. Terkadang ada orang yang merasa diri, saya berbeda dari kamu. Nah, itu salah, nak ya, jangan. Pak, ketika kita menggunakan produk fashion, ya, itu niatkan dalam hati kita, alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Allah, saya diberikan rahmat oleh Allah, menggunakan pakaian yang saya inginkan, saya menggunakan fashion dengan tutup aurat, dengan sebegini. Jangan, wah saya beda dari orang, saya keren. Jangan, nak ya. Itu niatkan dari dalam kita. Sekalipun kita fashion itu, kita memberikan hal yang bagus buat orang lain, kenyamanan buat orang lain. Seenggak-enggaknya orang bisa melihat, oh kamu cantik, kamu kayaknya enak dilihat, saya mau kayak gitu. Tapi yang positif, nah ya, bukan beda dari orang lain. Karena kalau orang sudah merasa arah ke gambaran status sosial itu kadang-kadang ada sifat riaknya ya. Jangan seperti itu, nak ya. Kita tetap rendah hati sekalipun siapa kita gitu ya, nak ya. Nah, terus lanjut Juju. Nah, jadi produk fashion itu sebenarnya luas ya. Kita kan bahas produk fashion itu nggak cukup sampai pertemuan hari ini. Dia panjang sekali ya penjabarannya ya. Nah, selain dari pengertian tadi ya, ruang lingkup tadi, di sini ada prinsip penataan produk fashion dan sport. Kriterianya juga ada fashion dan sport. Penataan faktor pendukung fashion dan sportnya ya. Lanjut Juju. Lanjut Juju. Nah anak-anakku semuanya, dari tadi ibu itu pulang lihat kalian itu belajar ya bahasa Inggris ya tadi ya, ibu lihat matematika kayaknya capek banget ya. Sekarang mau lanjut lagi ya anak-anak, atau ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian mereflekskan tubuh kalian ya, gerakan ke depan, ke samping boleh lah, nggak apa-apa, ibu kasih 1 menit waktunya, silakan ya. 1, 2, 3. Ya biar ya, makanya ibu tahu ya tadi kamu itu cukup antusias dalam belajar matematikanya tadi ibu lihat. Ya ibu dapat informasi dari guru di ruang guru kayaknya Tari itu antusias sekali dianya. Ya makanya ya refleks dulu kita ya. Ya. Mau dilanjutkan lagi enggak? Ya, ibu lanjutkan lagi ya. Nah, terus di situ lihat prinsip penataan produk. Nah, di modul kalian ada ya, silakan dibaca masing-masing, mungkin agak ibu cepatkan ya. Di situ pengelompokannya 1, menata produk sesuai dengan koleksinya ya. Koleksinya ya, menata sesuai dengan model dan jenis bahannya. Lihat yang ada model pakai baju hitam itu, nak, dan terus ada yang pakai apa itu ya namanya ya, bukan wedges ya, apa itu ya, kayak rompi itu. Nah, itu warna pink itu. Nah, itu mereka sudah itu dikelompokkan berdasarkan jenis bahannya. Itu kayaknya bahan jersey ya, kalau ibu nggak salah ya. Bahan jersey itu, bukan katun itu, jersey kayaknya dikelompokkan jadi 1. Terus sesuai dengan warna sesuai intensitas warna atau colornya. Kalian lihat di paling bawah, di bawah tulisan ada warna hitam, ada warna kuning ya. Nah, itu ya. Intensitas warna, ini jangan dicampur adukan ya di situ. Terus di depannya itu meletakkan sesuai dengan ukuran dan tiap-tiap kelompoknya. Itu tentu semua produk pasti sesuai dengan ukuran dan tiap kelompoknya. Selanjutnya itu meletakkan produk baru di bagian depan toko. Lihat ya, kita lihat di di depan itu ada window display pada Urban Outfitter ya. Lihat di depan itu produk baru semua. Kenapa? Karena mau lebaran ya, seperti yang Mirah tadi bilang, Bu, lebaran. Kalau lebaran suka sekali, Tari suka sekali ya ke fashionnya ya. Ya itu ya, udah jelas sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini enggak? Jelas, Bu. Kalau tidak ada, Ibu lanjut Juju. Nah, lihat ya. Di sini pedoman penataan berkelompok, grouping merchandise. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu Bel istirahat udah. Istirahat ya, sabar nak ya, sabar, tunggu nak. Ibu juga pengen istirahat. Ayo semangat ya. Yang pertama itu fashion ya. Fashion itu dikelompokkan berdasarkan coraknya. Nah itu, coba tar dulu ya, Ibu selesaikan dulu ya. Yang kedua itu produk spot. Penataan produk spot dapat dikelompokkan berdasarkan merek, keterangan, usia konsumen, penggunaan, style bahan yang digunakan. Nah,
Coba kalian jelaskan maksud dari prinsip penataan produk fashion secara berkelompok dan prinsip penataan produk spot berdasarkan merek secara berkelompok. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada enggak? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan. Murtini ya? Iya. Murtini masih semangat? Iya, silakan. Insya Allah, Bu, masih. Ya. Untuk mempermudah penataannya, produk fashion dapat dikelompokkan berdasarkan motif, bunga-bunga, kotak-kotak, bulat-bulat, garis, ataupun motif gambar. Nah, dan untuk yang spot, berdasarkan merek dan brandnya secara berkelompok, Bu, seperti tempat pemajangan, kayak tas, kaos, dengan merek-merek yang sama seperti pemajangan pada window display. Itu, Bu, menurut saya, Bu. Ya, benar, sangat benar sekali Murtini. Nah, itu ya, contohnya apa namanya, yang tunik-tunik itu ada garisnya, ada warna merah, hijau, nanti dulu Juju. Nah, ini ya, merah, pink, coklat, hijau. Nah, itu kan dikelompokkan satu, tidak dicampurkan dengan yang polos. Nah, di sampingnya itu kita lihat ada kemeja ya, kemeja katun kayaknya warnanya itu tidak ada garis-garisnya, tidak ada polkadotnya, tidak ada motifnya, itu polos. Nah, di bawahnya itu borka, kayak borkat ya, dress brokat itu dijadikan satu kelompok. Lanjut, Juju. Ya, lihat ya. Yang kedua produk spot. Nah, kalau produk spot itu tadi benar apa yang dibilang oleh Murtini tadi ya. Produk spot dikelompokkan berdasarkan mereknya. Misalkan celana panjang, celana pendek, kaos, jersey, jaket dan lain-lainnya. Nah, itu ya. Kayak di Windows itu kan. Kayak di Windows itu dianya penampakannya ada sepatunya. Dia dijadikan satu kelompok. Dia tidak kemana-mana. Sepatunya, jaketnya, celana pendeknya di situ, topinya ada di situ. Jadi dijadikan satu kelompok, tidak terpisah-pisahkan. Terus yang bagian bawah itu adalah produk spot ya, dijadikan satu juga. Ada jaketnya, ada trainingnya ya. Kalau di sini nyebutnya, kalau biasanya training ya. Kalau ibu, kalau kalian nggak tahu lah ya, zaman kekinian ini anak kekinian bahas ya. Kalau ibu celana panjang itu training namanya ya. Kalau zaman ibu itu ya. Terus ada juga baju-baju apa sih itu, baju-baju senam kayak gitu ya. Lanjut Juju. Nah, lihat ya, kategori penataan produk fashion dan sport ya. Kriterianya itu sangat sederhana tapi menarik perhatian. Ya, mempunyai dampak yang dapat dirasakan dengan keadaan tokonya, mampu memujuk dan mempengaruhi pengunjungnya. Merchandise harus diganti secara berkala sesuai dengan tema. Biasanya pergantian ini 2-3 minggu. Untuk menghindari apa, anak-anak? Untuk menghindari apa? Menghindari kejenuhan, kebosanan, itulah ya. Mengganti produk yang baru secara terbuka ya, new arrival agar pengunjung tidak bosan, menjangkau dunia anak-anak kids dengan membuat tema toko kartun animasi tahunan dan sejenisnya. Teknik penataannya juga diperhatikan ya, dapat menggunakan manekin terutama dengan produk yang sedang tren. Menggunakan manekin dapat memberi kesan mewah dan berbeda, seperti di depan itu ya nak ya, ada manekinnya. Nah, jadi fashion ini tidak hanya terlibat, tidak hanya diarahkan kepada orang-orang remaja, orang dewasa, tapi anak-anak juga diperhatikan juga seperti itu. Lanjut, nah lanjut terus next Juju, next, lanjut. Nah, ini pengelompokan ya, ini pengelompokan. Lihat anak-anak ya, nggak apa-apa lah ya, sambil menunggu Juju untuk next ke berikutnya. Lihat itu penampakan produk fashion. Ada high heel, topi, tas. Ada tas-tas yang agak ringan di situ, ada sepatu agak teplek, ada hak tinggi dengan tas-tasnya yang kekinian. Nah, lanjut ya. Sekarang selanjutnya penataan produk pendukungnya. Nah, ini fashion dan sport, sepatu dan sandal dewasa. Ada yang suka pakai heel nggak, nak? Suka, Bu. Suka ya, tapi jangan pergi sekolah ya, Tari ya. Ya. Kenapa? Biar cantik, Bu. Ya, tapi jangan nak. Nanti di sekolah ini akan diadakan fashion show. Nanti kamu ikut ya, pakai hak kamu itu ya. Ya, tunjukkan bakatmu. Ya. Bu. Ya,
melakukan pengelompokan menurut jenisnya. Nah, itu sudah dikelompokkan ya. Memajang sepatu atau sandal yang sebelah kanan, memajang jenis ukuran sepatu atau sandal yang sering dipakai, menempel label harga di bawah sol. Biasanya di sini ya. Di bawah sol ini di bawah sol sepatu itu ada labelnya, memberi tanda pada dus pasangan dari sepatu, memastikan pajangan selalu di stok dan terjaga kebersihannya. Ingat ya, terjaga kebersihannya, mengembalikan pajangan ke tempat setelah terjadi pemesanan. Iyalah, karena kan orang mau tiba-tiba nanti ada orang beli lagi kan nggak enak. Sementara itu dari pesan yang lainnya. Sepatu dan sandal. Nah, ini ya tadi kita bahas karena dia bahasnya sepatu dan sandal. Lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Media dan peralatan apa yang digunakan? Kalian lihat di situ, ada media, ada juga peralatan. Siapa bisa jawab, Nak? Coba Bu. Ya, Open silakan, display Bu. kayaknya Bu. Apa? Dia open display dia Bu. Ya benar, dia open display, terus? Ya. Kemudian ininya Bu. Ya. Single hook. Single hook ya? Oh, dia single hook. Itu kayaknya bukan single hook ya, itu kayaknya ada yang close display Bu dengan ya, etalase. Oh iya, dia bersifatnya untuk close display untuk yang ada etalasenya. Iya. Nah, medianya ya, medianya tadi apa, open ya? Nah, ya, medianya Bu. open display. Nah, Ibu tambahkan lagi. Selain dari open display, media ini adalah table presentation. Kenapa? Walaupun kita tidak mempresentasikan produknya ini, nah di meja itu belum Juju, belum Nak ya, Ibu mau menjelaskan table presentation. Nah jadi table presentation itu sebagai presentasi, orang bisa melihat. Nah sebenarnya di bawah table itu harus ada hambalannya, ada hambalan juga ya. Hambalan itu untuk meletakkan barang-barang, untuk meletakkan wadah yang wadah itu ada produknya juga, itu hambalannya. Nah ini table presentation kebetulan tidak ada hambalannya. Lanjut Juju. Nah lihat ya, sepatu dan sandal anak. Nah nih, kalian baca di modul kalian masing-masing ada ya Nak ya. Melakukan pelompokan menurut jenisnya, memasang sepatu jenis sandal di sebelah kiri dan kanan, menempel label hanya di bawah sol dekat rak hak sepatunya, memastikan label pada produk sudah menempel sebelum produk dipajang. Sepatu bayi dan balita itu bisa juga caranya digantung seperti yang terlihat di gambar ini ya. Lanjut Juju. Lanjut Juju. Lanjut. Ini kayaknya, oh iya, ini belum ya. Nah ya, lanjut Juju. Lanjut Juju. Lanjut. Hampir selesai ya anak-anak ya, sabar. Aneka ragam tas. Oh iya ini ya, ikat pinggang. Ya, aneka ragam tas. Nah, lihat ya, di modul aneka ragam tas Juju, jangan dulu di next kan Juju. Nah, ya. Lihat ya. Lihat ini tas diletakkan di atas ambalan atau table presentation. Nah, sama kayak tadi ya. Tadi cuma sepatu. Ya, dengan menggunakan media table presentation-nya dan open display-nya. Sama seperti ini, ada hook juga di sini dan dengan open display yang dibilang oleh si Lucky tadi. Nah, dia juga table presentation. Di situ ada tabelnya ya, walaupun tidak presentasi secara langsung, tetapi gambar ini sudah menunjukkan, sudah mempresentasikan kepada orang-orang dengan kualitasnya, dengan harga, dengan apa modelnya, mungkin lagi trennya sekarang. Itu ya. Lanjut Juju. Lanjut Juju. Kita lanjut ke aksesoris ya. Setelah tas ini kita ke aksesoris. Aksesoris. Lanjut Juju. Ada yang suka aksesoris nggak Nak? Iya. Ada yang suka aksesoris nggak? Ada yang suka aksesoris nggak? Ada Bu. Saya suka pakai bros. Ya pakai bros. Apalagi aksesoris itu? Bendo Bu.
Bando, badana, dan Ya, Bu. Nah, benar ya, ini adalah aksesoris. Jadi aksesoris ini bisa dipajang dengan menggunakan single hook atau wall display ya. Dia medianya media open display ya. Apabila aksesorisnya dengan showcase itu berarti harus terkunci ya, barang-barang itu bagus. Nah, terus disediakanlah aksesoris secara lengkap dan variasi sesuai dengan tingkat harganya ya. Nah, lanjut Juju. Lanjut Juju. Nah ini nak, seperti yang Ibu bilang tadi, belum Juju belum. Nah seperti yang Ibu bilang tadi nak ya, jadi aksesoris itu dipajangnya ada yang dengan close ya nak ya, ada yang dengan close, ada juga dengan cara yang sangat sederhana. Jadi tergantung harganya. Sama ketika kita pergi ke supermarket, kita melihat sebuah perhiasan, tidak boleh dipegang-pegang, tidak boleh sembarangan, begitu rapat di situ. Tapi ada yang aksesoris boleh kita cabut, boleh kita ambil, kita lihat, kita letakkan lagi. Itu macam-macam sesuai tingkatan harganya. Nah, perhatikan, aksesoris di bawah ini dipajang dengan 2 cara dan 2 peralatan. Siapa yang bisa menjawab? Gambar di depan kalian ini anak-anak. Ada yang bisa menjawab tidak? Ya, gambar 1 itu open display ya, Bu? Iya benar, open display. Alatnya apa? Ya, Bu. Alatnya apa? Benar. Kalau yang keduanya close display. Ya, benar. Yang keduanya pakai etalase. Ya, alatnya etalase, benar sekali, Lucky, pinter kamu ya, Nak ya. Terus yang pertamanya ini apa? Open display. Alatnya apa? Shelving, Bu. Shelving ya, Bu. Kalau shelving itu untuk meletakkan kebutuhan bukan. Apa ini namanya? Temennya shelving apa? Yang tadi disebut oleh Lucky pada saat kita melakukan table presentation, tetapi beda itu di close-nya, tapi ini di secara open-nya untuk meletakkan barang yang bebas dipilih, dilihat. Jadi bentuk seperti ini ada kecil di atas meja juga ada. Ini dinamakan apa? Single hook. Iya, kalau shelving dia berupa rak ya, rak. Nah, itulah membedakannya. Dia masih temenan dia ini. Oke ya. Lanjut Juju. Lanjut Juju. Nah ya, cukup sekian nak ya pembelajaran Ibu hari ini mengenai fresh dan juga fashion. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu juga dengan fashion yang dengan berbagai macam ruang lingkupnya. Karena fashion ini nggak terbatas, ya. Fashion ini nggak terbatas, nah nggak bisa kita, wah udah selesai fashionnya, nanti berkembang lagi dia, ada lagi item-item barunya. Nah semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat nak ya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita akan merasa semuanya nyaman dan tentram. Paham anak-anak? Ya, terus lanjut next Juju ini GKP. Ada nggak di bawahnya itu Juju? Itu masih ada kayaknya di bawah. Nggak ada ya? Ada nggak? Di bawah paling bawah ada nggak? Ada berapa itu di bawah? Ada paling bawah. Ya terus. Nah ya ini. Nah anak-anakku, tugas diskusi dan tugas observasi ya. Tugas diskusinya ini anak-anakku. Tentukanlah produk-produk fashion yang sedang tren dan pernah tren. Ada 2 item ya. Pernah tren itu apa, sedang tren itu apa. Ibu bagi 2 kelompok. Kelompok A, Kasminawati. Yang keduanya Waria, Lukimaya, Kemala Rosa, dan Merawati. Kelompok B-nya Nurtini, Agusari, Laila, Kolila, Wayan. Nah, kalau untuk tugas observasinya itu LKPD-nya udah Ibu share ya di grup, tolong diperhatikan ya, dikumpulkan 1 minggu lagi. Jadi tugas hari ini adalah kita diskusi. Ibu kasih waktu tidak lama ya, cuma 2 menit. Karena ini sudah sehari-hari kita temui produk fashion ini nak, ya. Kita nggak keluar pun kita tahu, udah lihat di sosmed, di televisi, oh iya ini produknya lagi tren, kayak gitu.
Ya, silakan 2 menit Ibu tunggu. Setelah itu silakan anak-anakku mempresentasikannya mewakili teman-teman yang lainnya ya, masing-masing kelompok mewakili teman-teman mewakili kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Silakan dijawab. Kalau sudah selesai nanti kasih tahu Ibu ya, Ibu, kami mau mempresentasikan tentang produk yang produk fashion yang sedang tren dan pernah tren. Tidak mesti nunggu 2 menit ya. Kalau kalian sudah ada jawabannya, silakan. Saya kelompok berapa Bu tadi? Iya, silakan. Saya Bu, kelompok A Bu. Silakan dipresentasikan ya. Siapa duluan ya? Laila ya, Laila. Laila atau Kamiswati? Ibu aja Bu, Kamisna aja. Ya, Kasminawati silakan, sudah dipersilakan Laila. Oke. Ya, makasih Bu. Untuk kelompok A, kita sudah diskusikan tadi. Produk yang lagi tren ya Bu ya. Produk yang lagi tren itu contohnya adalah satu kacamata Nisa Sabian itu Bu. Yang kedua oversize shoulder pad boyfriend blazer itu yang kedua. Yang ketiga busana sheer. 4 busana warna pastel. Yang kelima piana piyama kekinian Bu. Itu yang lagi tren. Ya. Yang pernah tren seperti dulu adanya jepitan mutiara. Ya, jepitan mutiara yang pertama. Terus yang keduanya pleated, yaitu bahan itu apa? Rok yang berlipat-lipat itu loh Bu. Apalagi? Rok, celana, atasan itu yang lagi digemari tahun 2015. Berbagai macam. Yang ketiganya kulot. Kata Mira tadi prisket ya, Mira ya, iya benar sekali. Ya Bu ya. Iya, terus lanjut. 4 sneakers. Iya, kulot itu perhatian. Yang kelima makeover. Nah, itu Bu. Ada 5. Iya, benar. Iya, benar sekali ya. Ada 5, ya. Ya, makasih Kasminawati, makasih ya. Makasih juga Mira tadi udah menambahkan ya, melengkapi. Ya benar, yang sedang tren dan pernah tren itu sebenarnya banyak, Nak. Tidak hanya di berupa barang itu secara visual kelihatan, jasa juga bisa kelihatan itu sebenarnya ya. Misalnya kayak kemarin kan awal-awalnya kita tidak ada wifi, tiba-tiba di kafe itu munculnya wifi. Itu seluruh kalau di salah satu daerah itu kan nggak ada orang menggunakan wifi, itu langka sekali. Tapi setelah itu tahun 2018 ya, setelah itu di kafe-kafe muncul wifi, wah itu semuanya itu membludak kafenya dengan menyediakan prasarana wifi ya. Jadi banyak sekali kafenya. Karena itu tadi anak-anak remaja pun menggunakan wifi kafe. Itu merupakan salah satu tren ya, tidak hanya berupa yang kelihatan atau visual. Itu yang disebut sedang tren dan lagi tren itu benar sekali, tepat sekali ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Terus yang kelompok B-nya siapa tadi? Laila ya. Silakan Laila. Iya Bu, terima kasih. Untuk kelompok B yang sedang tren, kami analisis ada pakaian syar'i dengan jilbabnya, skincare, jilbab pasmina sama rok jepit. Rok jepit maksudnya. Yang pernah tren dahulu itu kontak lens, gaya rambut Korea, smoothing, step sama kawat gigi Bu. Iya benar. Ibu dulu pernah ya mengajar itu, di dalamnya itu rata-rata anak-anak non muslim semua. Mereka itu ya, itu tahun 2016. Semua rambutnya itu dicatok. Rambutnya ala-ala Korea itu benar-benar ngikutin tren, tapi itu tidak lagi sekarang. Nah, itulah ya. Tren dengan sedang tren itu dia beda-beda tipis. Nah, pada saat sekarang tren akan mengalami sedang pernah tren, enggak tren lagi. Sudah dibilang tadi ya, tidak semua produk itu fashionnya 10 tahun.
ya. Bukan tidak semua, rata-rata. Mereka ada kurun waktunya, udah 2 tahun, 3 tahun, udah lewat, nggak lagi. Ya udah ganti. Nah, yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Produk tren atau yang ibu nggak tahu yang kalian tahu? Kalian kan anak remaja, lebih tahu lah dari ibu, lebih kekinian lah, lebih tren lah dari ibu. Ada nggak yang mau menambahkan, Nak? Ada nggak? Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri ya. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu mau memberitahukan kalian juga, ya. Materi berikut itu cara melayani konsumen, ya. Konsumen yang datang ke departemen food, non-food, stationery, toys, household. Nah, terus konsumen yang datang ke produk fashion, produk fresh akan kita layani ya di situ ya, ya. Nah, sekarang Ibu mengucapkan banyak terima kasih, kalian semuanya aktif ya, semuanya saling ada memberi masukan ya. Ibu sebagai fasilitator di sini, kalianlah sebenarnya yang memberikan masukan, kalian sebenarnya yang mempresentasikan. Ibu tinggal mengarahkan di sini ya. Nah ya, cukup baik, cukup bagus dan Ibu sangat senang sekali. Terima kasih atas partisipasi kalian ya, ketenangan kalian. Terus kerjasama kalian juga di sini ada ya. Nah, Ibu harap ini tidak berlaku di kelas Ibu aja, tapi di kelas-kelas berikutnya dan mata pelajaran semuanya, tidak hanya satu ya, anak-anakku semuanya. Nah, sekarang dari pelajaran Ibu itu ada nggak sih yang kalian kurang paham? Kalau kurang paham silakan ditanya sebelum Ibu tutupi di sini. Nah, terus apa sih yang kalian dapat? Kalian merasa ada nggak yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, Nak? Ada tidak? Ada tidak, Nak? Yang kalian dapat dari pelajaran Ibu hari ini? Banyak, Bu. Alhamdulillah kalau banyak ya, Nak ya. Makasih ya, Nak ya. Nah, jadi tugasnya lihat di LKPD ya. Lakukan observasi, Ibu kasih waktu 1 minggu. Nah, ya. Nah, Ibu minta maaf kalau ada kesalahan dari Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih dan banyak-banyak minta maaf kalau Ibu ada kata-kata yang salah dengan kalian ya. Ibu sangat senang sekali pembelajaran hari ini. Nah ya, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Udah, doa penutup, Wayan. Mohon untuk doa penutup dulu, Wayan, sebelum diakhiri. Ya, baik Bu. Karena kegiatan hari ini sudah berakhir dan kita sudah menerima materi dari Ibu. Untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa selesai, teman-teman silakan beri salam kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku semuanya. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Bu. Terima kasih Bu Nurlia sudah tampil prima ini tadi sesuai dengan urutan. Baiklah, sebelum saya lanjut, mungkin dari observernya kalau mau memberikan masukan, observer Iya, satunya. Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Bu Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ibu Nurlia mantap sekali, Bu ya. Saya suka Ibu tadi bersemangat betul, Bu. Luar biasa. Untuk strukturnya, Bu, saya lihat semuanya sudah masuk ya, mulai dari pembukaan itu semuanya sudah ada poin-poinnya. Kemudian masuk yang ke inti, begitu juga Bu, Ibu Nurlianya sangat menguasai materi. Hanya sedikit aja Bu, kayaknya terlalu banyak materi yang dimasukkan dan terlalu kayaknya jadi seperti presentasi. Tapi Ibu udah ada interaksi dengan siswa, itu sudah bagus. Tambah lagi tadi Ibu ada memberikan ice breaking di tengah-tengah ya Bu ya, untuk penyemangat kepada siswa. Kemudian lagi Bu, untuk ini waktunya saya lihat juga agak berlebih, mungkin bisa di-manage waktunya ya Bu. Sorry. Iya Bu. Kemudian penutup ya Bu, langsung aja ke penutup. Tadi Ibu sudah ada juga memberikan refleksi, kemudian sudah menyampaikan materi yang akan diberikan selanjutnya dan juga ada doa penutup. Itu aja Bu, kalau menurut saya udah mantap Bu.
Terima kasih. Terima kasih Bu Luki, itu masukannya Bu Nurlia. Terus observer yang kedua? Laila, Bu. Iya. Laila. Iya, untuk Bu Nur Laila, sudah bagus sekali bagian pendahuluannya ya, ada doa, absen, memberikan semangat nasionalis. Cuma mungkin lagunya jangan satu nusa kalau sore ya Bu, tapi kalau siang ngantuk tambah lemes. Tapi nggak masalah, itu sudah ada nasionalismenya. Selanjutnya pelajaran lalu sama tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Untuk diisi, bagian isi ada tanya jawab, bagus, cuma hanya terlalu lama aja karena kita terbatas harus 50 menit ya Bu, jadi mungkin di-manage aja waktunya. Jadi untuk pas bagian diskusi tidak ada monitoring proses diskusi dari seorang guru karena memang udah bingung waktu udah mau habis gitu, jadi memanage bagian isi aja. Selanjutnya penutupnya, tadi Ibu udah merangsang siswa untuk membuat kesimpulan, tapi memang mungkin siswa sudah mulai jenuh ya Bu, jadi cuma bilang sudah banyak Bu yang didapat, terus Ibu jadi lupa memberikan kesimpulan dari ibunya gitu. Itu aja, selebihnya sudah bagus. Ada tugas juga buat besok LKPD, cuma mungkin ditambahin materinya kira-kira apa untuk besok. Itu aja Bu dari saya, selebihnya sudah bagus, semangat sekali. Jiwa seorang gurunya penyemangat buat kita lebih semangat lagi. Terima kasih Bu. Makasih Bu Laila. Terima kasih Bu Laila, itu tadi masukannya Bu Lia ya. Memang tadi pas manajemen waktu ini hampir 1 jam lebih nih Bu Nurlia ini. Saking semangatnya dan sinyalnya pas bersahabat. Jadi sekali. Mumpung ada sinyal, semangat sekali. Materinya beberapa indikator disampaikan semua. Itu seharusnya materinya itu masih bisa dibagi 2 kali pertemuan atau mungkin juga bisa 3 kali pertemuan. Saking semangat sahabat, sinyalnya nggak ada masalah, sampaikan aja semua, wis ndak break ini. Ini tadi seperti itu manajemen waktunya Bu ya. Nanti kan perlu kita manage untuk waktunya. Jadi biar siswa ini nggak jenuh. Tadi menjelaskan hampir 1 jam untuk kegiatan inti ini. Akhirnya apa? Untuk kegiatan mengkomunikasikan itu akhirnya terabaikan karena sudah terlalu banyak yang disampaikan ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Bu Sumroh mungkin mau memberikan masukan, silakan. Iya Bu Yul, iya Bu Nurlia, saking semangatnya di kegiatan intinya itu ya. Memang siswa banyak mendorong siswa untuk berpendapat, tapi memanage waktunya itu loh Bu. Sehingga juga ada ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Memanage waktu sehingga Bu Nurlia itu lupa pada penutup untuk menyimpulkan. Siswa diajak menyimpulkan, kemudian refleksinya juga, terus materi yang akan disampaikan untuk pertemuan berikutnya. Itu aja, saking semangatnya Ibu mungkin seperti itu ya, hanya memanage waktu aja. Makasih Bu. Bu Yul, terima kasih Bu Yul, monggo lanjut ya. Mungkin